Militer Indonesia tunjukkan tariknya, ini dia alutsista TNI yang dirahasiakan. Militer Indonesia mendadak jadi buas. Cina kini sadar NKRI tak boleh diremehkan. Pembangunan postur militer Indonesia nampaknya sudah sedikit rupa yang gahar. Mungkin saat ini militer Indonesia sudah mulai menanggalkan minimum esensial. Force alias MEF militer Indonesia akan mengejar kekuatan pokok ideal di mana saat semua kebutuhan alutsista terpenuhi, maksimal maka negara-negara lain diharapkan jangan protes NKRI. Merusak stabilitas kawasan, penguatan pertahanan ialah sesuatu keniscayaan yang harus diselenggarakan didukung oleh rakyat. Militer Indonesia pasti bisa memperkuat dirinya untuk menjaga kepentingan nasional yang coba diganggu oleh bangsa lain. Kepentingan nasional Indonesia harus didahulukan karena menyangkut masa depan bangsa. Contohnya soal Natuna Utara, Cina mengklaimnya Indonesia harus tegas mengusir Beijing dari sana di Natuna Utara. Ada berbagai macam sumber daya alam yang bisa jadi itu salah satu kepentingan nasional Indonesia. Maka jawabannya tegas, di mana Natuna Utara milik negara ini tak peduli Cina mau menerimanya atau tidak, asal diketahui saat saja Natuna Utara masuk dalam kepentingan nasional, yakni proyek Belt and Road. Inisiatif BRI dicetuskan langsung oleh Presiden Cina Xi Jinping yang merupakan proyek jalur laut dari Hainan Cina hingga ke Eropa dan melintasi Natuna Utara. Indonesia merupakan salah satu kebijakan luar negeri dan ekonomi pemerintah Tiongkok. Yang paling ambisius, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh ekonomi Beijing melalui program yang luas dan menyeluruh dalam pembangunan infrastruktur di seluruh negara yang dilewati jalur tersebut. Maka jangan heran bila Cina mengembun betul ingin mendapatkan Natuna Utara walau tahu itu melanggar UNCLOS. PBB jubir Kemenlu Cina sampai hati menegaskan putusan pengadilan arbitrase internasional yang melegalkan klaim negaranya atau Natuna Utara justru ilegal. Peduli Indonesia keberatan soal klaim Amerika dan Natuna Utara dan akan menentang semua pihak yang menghalangi kriminan dai lain. Mereka termasuk di Natuna Utara. Saya ingin menekankan bahwa posisi dan proporsi Cina sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS. Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa Cina memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang bersangkutan. Pihak Tiongkok dengan tegas menentang negara, organisasi atau individu manapun yang menggunakan putusan arbitrase yang tidak sah untuk merugikan kepentingan Cina. Cina memang sangat membutuhkan Natuna Utara dan tentunya sikap Indonesia yang perlu dirinya Indonesia dianggap Cina amat penting bagi keberlangsungan kepentingan nasional Beijing yang terkandung dalam BRI. Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia dan terbesar ketiga di Asia, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau di Samudra Pasifik dan Hindia. Pulau ini memiliki posisi strategis di Selat Malaka yang penting dan jalur maritim tradisional ke Australia untuk memastikan jalur udara bebas dan tanpa hambatan dari Samudra Hindia, Laut Cina Selatan dan Selatan. Indonesia dan ASEAN sangat diperlukan apa yang dikatakan di IPO senada dengan Wakil Presiden Senior untuk Asia dan Jepang di Pusat Studi Strategis dan Internasional. Grand berujar bila posisi Indonesia sangat strategis di mata Cina. Indonesia diposisikan sangat strategis dalam tantangan geopolitik ke depan selain Natuna Utara. Cina juga menginginkan Selat Malaka. Selat Malaka masuk dalam agenda BRI di mana Cina berusaha membangun satu pelabuhan di situ yang dikendalikan olehnya. Jelas kemauan Cina ini harus mendapat dukungan Indonesia. Bila coba merebut Selat Malaka ke militer negara ini akan bertindak tentara Indonesia sangat besar dan relatif kuat. Memang militer Indonesia akan mempertahankan Natuna Utara dan Selat Malaka hingga seluruh wilayah kedaulatan NKRI dari ancaman asing, khusus di Natuna Utara dan Selat Malaka. Indonesia bisa menengah khusus di Natuna Utara dan Selat Malaka. Indonesia bisa menggunakan kapal cepat rudal untuk membungkam unsur Cina di sana. Kalibrasi ulang yang diusulkan membayangkan pengurangan jumlah platform berkemampuan tinggi yang lebih besar, frigate dan korvet, sambil meningkatkan proporsi kapal sedang cepat bersenjata rudal yang relatif lebih murah dan lebih sederhana. Pendekatan ini memanfaatkan kekuatan khusus dari basis industri domestik Indonesia yang sejauh ini telah memproduksi kapal serang cepat seri untuk TNI AL serta membuat langkah penting dalam mengembangkan sistem tempur. Fakta cara 40 hingga 60 series telah menjadi salah satu area utama yang mengalami pertumbuhan pesat selama 1 dengan hingga 18 unit semuanya ditugaskan
atau dalam berbagai tahap konstruksi dan uji coba sejak 2011. Sementara itu, Angkatan Laut juga telah meningkatkan potensi akuisisi hingga 120 unit kapal cepat rudal 33 ton. Apakah kapal-kapal ini akan mengadopsi model yang sudah ada, seperti Kelewang, atau yang sama sekali baru? Belum jelas. Penguatan militer Indonesia didukung dengan kondisi geografis negeri ini. Bila Cina melakukan hal-hal yang bersifat aksi militer, maka Indonesia bisa dibantu oleh Amerika Serikat. Kondisi seperti itu menciptakan inisiatif bagi Beijing dan Washington untuk menjangkau Jakarta. Kondisi seperti itu menciptakan inisiatif bagi Beijing dan Washington untuk menjangkau Jakarta. Bahkan Zhong memperingatkan Cina jika militer Indonesia bisa memberi serangan balik telak demi mempertahankan kedaulatan NKRI. Upaya untuk melemahkan atau meremehkan Indonesia kemungkinan akan mengundang serangan balik yang kuat. Cina sebenarnya sadar bila mengganggu Indonesia sama saja akan berhadapan dengan petaka, karena biasanya militer Indonesia yang rendah hati jadi buas lantaran kedaulatan NKRI terancam dan kekuasaan karena biasanya militer Indonesia yang rendah hati jadi buas lantaran kedaulatan NKRI terancam dan kekuatannya tak boleh diremehkan. Apa yang harus dilakukan oleh kekuatan di sekitarnya termasuk Cina untuk menyikapinya? Kini Cina sadar mengaku kedaulatan Indonesia akan menghadapi militer NKRI yang terkenal keras. Yang paling ambisius, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh ekonomi Beijing melalui program yang luas dan menyeluruh dalam pembangunan infrastruktur di seluruh negara yang dilewati jalur tersebut. Maka jangan heran bila Cina mengembun betul ingin mendapatkan Natuna Utara, walau tahu itu melanggar UNCLOS PBB Jubir Kemenlu Cina sampai hati menegaskan putusan pengadilan arbitrase internasional yang melegalkan klaim negaranya atau Natuna Utara justru ilegal. Peduli Indonesia keberatan soal klaim Amerika dan Natuna Utara dan akan menentang semua pihak yang menghalangi kriminan dai lain. Mereka termasuk di Natuna Utara. Saya ingin menekankan bahwa posisi dan proporsi Cina sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS. Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa Cina memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang bersangkutan. Pihak Tiongkok dengan tegas menentang negara, organisasi, atau individu manapun yang menggunakan putusan arbitrase yang tidak sah untuk merugikan kepentingan Cina. Cina memang sangat membutuhkan Natuna Utara dan tentunya sikap Indonesia yang perlu dirinya Indonesia dianggap Cina amat penting bagi keberlangsungan kepentingan nasional Beijing yang terkandung dalam BRI Indonesia. Merupakan negara terbesar keempat di dunia dan terbesar ketiga di Asia, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau di Samudra Pasifik dan Hindia. Pulau ini memiliki posisi strategis di Selat Malaka yang penting dan jalur maritim tradisional ke Australia untuk memastikan jalur udara bebas dan tanpa hambatan dari Samudra Hindia, Laut Cina Selatan dan Selatan Indonesia dan ASEAN sangat diperlukan apa yang dikatakan di IPO senada dengan Wakil Presiden Senior untuk Asia dan Jepang di Pusat Studi Strategis dan Internasional. Grand berujar bila posisi Indonesia sangat strategis di mata Cina. Indonesia diposisikan sangat strategis dalam tantangan geopolitik ke depan selain Natuna Utara. Cina juga menginginkan Selat Malaka. Selat Malaka masuk dalam agenda BRI di mana Cina berusaha membangun satu pelabuhan di situ yang dikendalikan olehnya. Jelas kemauan Cina ini harus mendapat dukungan Indonesia. Bila coba merebut Selat Malaka ke militer negara ini akan bertindak tentara Indonesia sangat besar dan relatif kuat. Memang militer Indonesia akan mempertahankan Natuna Utara dan Selat Malaka hingga seluruh wilayah kedaulatan KRI dari ancaman asing khusus di Natuna Utara dan Selat Malaka. Indonesia bisa menengah khusus di Natuna Utara dan Selat Malaka. Indonesia bisa menggerakkan kapal cepat rudal untuk membungkam unsur Cina di sana. Kalibrasi ulang yang diusulkan membayangkan pengurangan jumlah platform berkemampuan tinggi yang lebih besar, frigate dan korvet, sambil meningkatkan proporsi kapal serang cepat bersenjata rudal yang relatif lebih murah dan lebih sederhana. Pendekatan ini memanfaatkan kekuatan khusus dari basis industri domestik Indonesia yang sejauh ini telah memproduksi kapal serang cepat seri untuk TNI AL.